Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Saya Hanifah Kinanti Aulina akan menjelaskan tentang keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability, yaitu kata turunan dari bentuk dasar readable yang artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan adalah ihwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Jadi, keterbacaan mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Sesuai atau tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari tingkat kesukarannya. Dikatakan sesuai jika bacaannya tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Dikatakan tidak sesuai jika bacaannya sukar atau mudah. Menurut Tampu Bolon 1990, dapat dikatakan bahwa keterbacaan ialah sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari tingkat kesukarannya. Keterbacaan dapat pula diartikan sebagai perihal terbaca tidaknya sebuah buku teks oleh pembaca tertentu. Keterbacaan di lingkungan sekolah dasar tentu sangat berbeda dengan keterbacaan di lingkungan SMP atau SMA. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbacaan berkaitan dengan pemahaman. Bacaan yang memenuhi kesesuaian keterbacaan ialah bacaan yang dipahami oleh pembaca. Sedangkan bacaan yang sulit dipahami oleh pembaca ialah bacaan yang tidak memenuhi kesesuaian keterbacaan. Selanjutnya adalah faktor keterbacaan. Baraja 1991 mengelompokkan faktor keterbacaan menjadi dua, yaitu kesulitan secara makro dan mikro. Kesulitan secara makro yaitu perbedaan latar belakang antara penulis dengan pembaca, termasuk perbedaan pengetahuan, lalu bahasa dan kode bahasa yang digunakan, kebudayaan dan perbedaan asumsi. Lalu dari segi mikro, Baraja menyebutkan yaitu kesulitan dalam memahami ungkapan, afiksasi, kata sambung, serta pola kalimat. Kesulitan mikro ini dirasakan oleh orang asing yang membaca wacana berbahasa Indonesia, begitupun sebaliknya. Hadja Sujana dan Mulyati menegaskan bahwa ada dua faktor yang berpengaruh terhadap keterbacaan, yaitu panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata. Yang pertama adalah panjang pendeknya kalimat. Menurut Hafni 1981, semua formula keterbacaan mempertimbangkan faktor panjang kalimat. Kalimat yang lebih panjang cenderung lebih rumit dibandingkan kalimat yang lebih pendek. Beberapa peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukannya membuktikan bahwa faktor panjang kalimat ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan wacana sulit dipahami. Dapat disimpulkan bahwa semakin panjang kalimat, maka wacana semakin sulit dipahami. Sebaliknya, jika semakin pendek kalimat, maka wacana semakin mudah dipahami. Selanjutnya adalah tingkat kesulitan kata. Semakin sulit kata yang dibaca, maka semakin sulit pula memahami bacaan yang dibaca. Sebaliknya, semakin mudah kata yang dibaca, maka semakin mudah pula memahami bacaan yang dibaca. Saya Faiza Munira. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik uji rumpang. Teknik uji rumpang adalah suatu metode untuk mengukur keterbacaan seseorang terhadap suatu bacaan. Untuk dapat mengimplementasikannya, pembaca wacana rumpang harus mampu berpikir secara analitis dan kritis, guna menyelami jalan pikiran penulis wacananya. Pembaca dengan pemahaman sempurna dituntut mampu memahami wacana yang tidak lengkap itu sebelum mengisi bagian kata yang dilesapkan dengan satu kata yang paling tepat. Dengan begitu, secara tidak langsung sebenarnya teknik uji rumpang dapat merefleksikan pemahaman seseorang terhadap sebuah wacana. Jika dikaji lebih mendalam, ternyata kita juga dapat memanfaatkan teknik uji rumpang ini untuk melihat intelijensi pembaca dan penulis teks, serta hubungan yang satu dengan yang lainnya. Manfaat teknik uji rumpang. Menurut Bournemouth, teknik uji rumpang memiliki dua manfaat, yaitu 1. Teknik ini mencerminkan keseluruhan pengaruh yang berinteraksi dalam menentukan keterbacaan sebuah wacana. 2.
Teknik ini mengkombinasikan hampir seluruh unsur yang berhubungan dengan penentuan keterbacaan. Menyusun teknik uji rumpang. Taylor, tahun 1953, dan Jacques, tahun 1983, menganjurkan kepada siapapun yang akan menyusun instrumen teknik uji rumpang agar mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, memilih wacana yang tingkat keterbacaannya selaras dengan daya baca siswa yang akan diuji, dengan panjang wacana kurang lebih 250 sampai dengan 300 kata. Kedua, melesapkan setiap kata ke N atau jika mengikuti pola yang sistematis atau kata tertentu sesuai target ujian. Tiga, mengganti kata yang dilesapkan itu dengan garis mendatar sepanjang kata yang dilesapkan. Harap diingat, pelesapan kata harus dimulai pada kalimat kedua, karena kalimat pertama perlu dibiarkan utuh guna mengingat makna. Seandainya kita sudah menyelesaikan ketiga langkah pokok di atas, pekerjaan selanjutnya adalah melengkapi instrumen tersebut sehingga layak dipakai untuk mengumpulkan data. Kelengkapan yang dimaksud adalah 1. Memberi nomor secara berurutan pada setiap garis yang berfungsi sebagai pengganti kata yang dilesapkan itu. 2. Menyediakan ruang untuk identitas testi. 3. Membaca ulang instrumen yang sudah disusun dan merevisinya, atau jika ternyata Anda menemukan ada kesalahan dalam pengetikan. 4. Menetapkan alokasi waktu dan menuangkannya dalam lembar instrumen teks uji rumpang, atau dapat pula hanya diinformasikan pada siswa di saat pelaksanaan. 5. Membuat petunjuk pengerjaan instrumen yang diharapkan dapat membimbing testi selama proses pengisian wacana rumpang itu. 6. Membuat kunci jawaban, boleh berupa kata lepas atau wacana utuh dari teknik uji rumpang. Untuk menghasilkan instrumen teknik uji rumpang yang baik, maka setiap calon pengguna instrumen ini dituntut agar secara bersungguh-sungguh mengikuti prosedur kerja yang dijelaskan sebelumnya. Walaupun proses kerjanya kelihatannya sederhana, namun tetap memerlukan keseriusan dalam memilih bahan dan menuntut ketelitian dalam melesapkannya sesuai pilihan teknik kita. Saya Riri Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teknik isian rumpang. Berbicara tentang prosedur isian rumpang, terdapat dua fungsi utama yang diemban oleh prosedur ini. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukaran serta dapat diketahui kelayakan pemakaiannya oleh siswa tertentu setelah melalui pengujian melalui prosedur isian ini. Yang kedua, sebagai alat pengajaran membaca. Dalam fungsinya sebagai alat ajar, penggunaan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Dengan kata lain, kita dapat menyebutnya dua fungsi utama dari prosedur isian rumpang, yakni sebagai alat ukur dan sebagai alat ajar. Kriteria pembuatan wacana rumpang. Karakteristik sebagai alat ukur, sebagai alat ajar. Panjang wacana antara 250 sampai 350 per kata dan wacana terpilih. Wacana yang terdiri atas maksimal 150 perkataan. Deliasi atau lesapan. Setiap kata ke N hingga jumlah lebih kurang 50 buah. Delisa secara selektif bergantung pada kebutuhan siswa dan pertimbangan guru. Evaluasi. Jawaban berupa kata, persis sesuai dengan kunci atau teks aslinya. Metode exact word. Jawaban boleh berupa sinonim atau kata yang secara struktur dan makna dapat menggantikan struktur dan makna kata, menggantikan kedudukan kata yang dihilangkan atau contextual method. Tindak lanjut. Lakukan diskusi untuk membahas jawaban-jawaban siswa.
Selanjutnya yang ketiga adalah kecepatan efektif membaca atau KEM. Yang pertama adalah hakikat dan fungsi KEM. KEM atau kecepatan efektif membaca merupakan tolak ukur kemampuan membaca yang sesungguhnya atau membaca tingkat lanjut yang melibatkan pengukuran kemampuan visual dan kemampuan kognisi. Kemampuan visual adalah kemampuan mata melihat lambang-lambang tertulis dalam satuan waktu tertentu yang akan menghasilkan rata-rata kecepatan baca. Sedangkan kemampuan kognisi adalah kemampuan otak dalam menangkap makna lambang-lambang yang akan menghasilkan presentase pemahaman isi bacaan. Paduan dari kecepatan mata melihat lambang-lambang dan ketepatan otak menangkap makna. B. Pengertian KEM. KEM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, yakni perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca menurut Harja Sujana dan Mulyati tahun 1987. Dengan kata lain, KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Perkenalkan, nama saya Nasir Landra Ferdiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan efektif membaca. Faktor-faktor pemengaruh kecepatan efektif membaca. YAP 1978 melaporkan hasil penelitiannya mengenai perbandingan faktor pemengaruh kecepatan efektif membaca adalah sebagai berikut. 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca, 25% dari IQ, dan 10% sisanya dari faktor lain. Omagiu 1984 lebih menyoroti aspek pemahaman pembacaan sebagai wujud dari pengukuran aspek kognisi. Menurutnya, pemahaman bacaan bergantung pada gabungan dari pengetahuan bahasa, gaya kognitif, dan pengalaman membaca. Jika disimpulkan, ketiga aspek itu ternyata berada pada diri pembacanya, faktor pembaca. Harja Sujana mengidentifikasi 5 faktor sebagai pengaruh kemampuan membaca, yakni 1. Latar belakang pengalaman, 2. Kemampuan berbahasa, 3. Kemampuan berpikir, 4. Tujuan membaca, dan 5. Berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Kecepatan efektif membaca juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan membaca. Para ahli mengidentifikasi sejumlah kebiasaan buruk yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan baca. Kebiasaan-kebiasaan dimaksud adalah 1. Membaca dengan vokalisasi menyaringkan bacaan. Yang kedua, membaca dengan gerakan bibir. Yang ketiga, membaca dengan gerakan kepala. Yang keempat, membaca dengan menunjuk baris bacaan dengan jari, pena, atau alat lainnya. Yang kelima, membaca dengan pengulangan-pengulangan kata, frase, kalimat. Yang keenam, membaca dengan subvokalisasi melafalkan bacaan dalam hati atau pikiran. Yang ketujuh, membaca kata demi kata. Yang kedelapan, membaca secara insidental. Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan efektif membaca adalah penguasaan teknik-teknik membaca yang tepat yang sesuai dengan tujuan, bahan, dan jenis bacaannya. Teknik-teknik membaca yang secara umum dikenal orang antara lain: 1. Teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Yang kedua, teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncatan-loncatan. Yang ketiga, teknik baca layap atau skimming, atau dikenal juga dengan istilah membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lain secara menyeluruh. Yang keempat, teknik baca tatap atau scanning, atau dikenal juga dengan istilah sepintas,
yaitu suatu teknik pembacaan sekilas tepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus atau tertentu dari bacaan. Dari sekian banyak pendapat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, pendapat Pearson dipandang sebagai cermin dari kesimpulan pendapat-pendapat di atas. Menurut beliau, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni faktor dalam internal dan faktor luar eksternal. Faktor dalam bersumber pada diri pembaca, faktor luar dibaginya lagi menjadi dua kategori, yakni A. unsur dalam bacaan dan B. sifat-sifat lingkungan baca. Unsur dalam bacaan berkaitan dengan keterbacaan dan faktor organisasi teks. Sifat lingkungan baca berkenaan dengan fasilitas, guru, model pengajaran, dan lain-lain. Pearson 1998, Hafni 1981. Cara mengukur kecepatan efektif membaca. Untuk menentukan kecepatan efektif membaca, seseorang diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan baca dan presentasi pemahaman isi bacaan. Data mengenai rata-rata kecepatan baca dapat diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya diketahui. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Misalnya, jika seseorang dapat membaca sebanyak 2.500 perkataan dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan rata-rata baca pembaca tersebut adalah 500 kpm. 2.500 dibagi 500, sedangkan untuk menentukan presentasi pemahaman seseorang terhadap isi bacaan yang dibacanya ialah dengan cara membagi skor bobot tes pemahaman isi bacaan yang dapat dijawab benar dengan bobot atau skor ideal, kemudian diperkalikan dengan 100%. Misalnya, jika seseorang dapat menjawab dengan benar tes pemahaman isi bacaan sebanyak 32 dari skor ideal 50, maka presentasi pemahaman isi bacaan pembaca yang bersangkutan adalah 64%, 32/50 kali 100% sama dengan 64%. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.